Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa, dan kami lanjutkan informasi terkait kasus dugaan penyiksaan terhadap satwa dilakukan dua warga Tasikmalaya untuk kemudian dijadikan konten video yang masih terus didalami oleh Polres Tasikmalaya. Selain keduanya ditetapkan sebagai tersangka, barang bukti satwa yang masih hidup ini diamankan dan dirawat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Seekor monyet dan seekor lutung yang diamankan petugas dalam kondisi hidup kini diserahkan dan dititipkan polisi kepada pihak Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam di tempat konservasi mitra BKSDA Pengalengan Bandung untuk dirawat karena ada sejumlah luka dan untuk pemulihan trauma. Dari alat bukti berupa mesin bor, blender, golok, wajan, uang dan sejumlah pakaian hingga ponsel, AY dan I kini sudah diamankan anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Keterangan para pelaku dan kemungkinan ada jaringan lainnya terus didalami polisi. Dari hasil pemeriksaan pemirsa, penganiayaan sudah dilakukan 12 kali selama 4 bulan terhadap 14 ekor monyet dan dijadikan konten video yang dijual Rp300.000 per video. Diperkirakan total pelaku sudah mendapatkan keuntungan 10 juta rupiah dari konten penganiayaan monyet. Sementara itu pembeli video penganiayaan berasal dari luar negeri. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kalau kemarin di foto tuh dilihat tuh cuman nggak terlalu ini sih lukanya di bagian muka itu bagian di wajah gitu ya. Ya. Kalau yang lutung? Kalau lutung tidak ada luka. Jadi kita memang untuk pengawasannya kalau di dalam kawasan kan patroli dan segala macam. Tapi juga kita melakukan sosialisasi, gitu kan, sosialisasi tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi. Pemirsa, pemeriksaan terhadap kedua tersangka penyiksaan monyet di Tasikmalaya terus dilakukan polisi, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain. Melalui sambungan televideo kita terhubung dengan AKP Ari Rinaldo, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mas. Iya, terima kasih Pak Ari telah bergabung bersama kami di Newsline. Kami ingin mengkonfirmasi sudah ditetapkan dua tersangka. Bagaimana update perkembangan pendalaman kasusnya hingga saat ini? Apakah ada kemungkinan tersangka lainnya juga yang ikut terseret, Pak Ari? Baik, terima kasih Mas. Untuk saat ini, Satreskrim Polres Tasikmalaya masih terus melakukan pendalaman-pendalaman, serta kami sedang berkoordinasi dengan pihak kedokteran dari kepolisian untuk meminta pemeriksaan psikologis terhadap tersangka. Dan untuk kemungkinan ada yang tersangka lain masih kita lakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih dalam, Mas. Baik, artinya akan ada pemeriksaan terkait dengan psikologis dari kedua tersangka juga. Tapi Pak Ari begini, kalau tadi saya bacakan informasi sebelumnya, ada jaringan. Berarti kan ini kan sesuatu yang melibatkan jaringan besar begitu dan melibatkan orang yang cukup banyak. Nah, saya ingin konfirmasi Pak, apakah pelaku ini hanya melakukan aksinya untuk sekedar konten atau jaringan yang dimaksud ini dalam tanda kutip adalah sebuah bisnis, Pak Ari? Terima kasih Mas. Ya, jaringan mungkin yang memang masih kita dalami terhadap jaringan ini. Nah, dari keterangan mereka awalnya 12 kali, nah sekarang udah berubah menjadi 14 kali. Nah, ini tentu dengan alat bukti, dengan barang bukti yang sudah kita sita, kita akan melakukan pendalaman-pendalaman serta keterangan mereka kita akan sinkron dicocokkan apakah ada jaringan lain atau yang jauh lebih besar yang mendanai mereka ini. Terima kasih. Segitu Mas. Ada kemungkinan ada yang mendanai mereka begitu, Pak Ari? Ada dugaan itu? Bukan mendanai, maksudnya pembelian terhadap konten ini, Mas. Baik, oke. Artinya ini merujuk kepada pasarnya begitu ya, Pak Ari. Nah, kalau tadi saya melihat informasinya, berita ini kan sudah kami naikkan juga sejak kemarin. Bahkan pasarnya ini internasional. Ini sampai mana Pak jaringan internasionalnya, Pak? Dan seberapa besar sebenarnya? Baik Mas, itu yang kami sampaikan tadi. Kami masih terus melakukan pendalaman terhadap bukti, terhadap keterangan dari tersangka, dan kami juga melibatkan satuan lebih tinggi. Gitu. Jadi belum bisa kami masih melakukan pendalaman.
Baik, tapi untuk konten videonya sendiri, Pak Ari boleh dijelaskan secara spesifik, satu video ini dijual seharga 300.000. Apakah itu semua videonya rata 300.000 atau ada harga yang lebih mahal atau seperti apa Pak Ari? Ya, kalau dari keterangan mereka tergantung ya, tergantung dengan jenis video yang dibuat atau yang diminta gitu. Contohnya kalau hanya disiram lumpur hanya dapat bayaran 150 sampai 200.000 seperti itu. Oke, harga yang ditawarkan untuk pembeli atau end usernya ini juga bahkan bervariasi begitu. Untuk jenis satwanya Pak, Betul. Selain monyet dan juga lutung, kemudian adakah jenis satwa lain yang dilakukan penyiksaan untuk konten oleh kedua tersangka ini juga Pak? Kalau untuk penyiksaan itu keterangan dari tersangka itu hanya untuk monyet saja, anak monyet. Oke, untuk anak monyet. Dan saat ini informasi yang kami dapatkan sudah ditangani oleh BKSDA setempat. Kondisinya seperti apa, Pak Ari? Ya, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap tersangka ini, kita temukanlah 1 ekor monyet dan 1 ekor lutung ada pada mereka. Nah, setelah kami cek, akhirnya kami undang pihak BKSDA untuk memeriksa apakah hewan ini termasuk satwa yang dilindungi atau bukan. Nah, ternyata dari 2 hewan ini adalah salah satu satwa yang dilindungi, yaitu lutung tadi. Nah, karena ini satwa yang dilindungi dan untuk monyetnya ada luka-luka, makanya kami titipkan ke BKSDA untuk dilakukan perawatan dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Baik. Kita kembali lagi ke pelaku, Pak Ari. Kalau tadi dikatakan akan ada tes psikologi atau asesmen kejiwaan, kapan itu akan dilakukan? Kita sedang berkoordinasi, Mas. Kita mintakan, kita bersurat kepada Dokes supaya Dokes menunjuk dokter yang berkompeten supaya dikirimkan ke Polres Tasik. Pak Ari, kalau menurut keterangan dari tersangka, monyet dan juga lutung yang disiksa untuk konten ini mereka dapatkan dari mana, Pak? Ya, sekarang kalau untuk monyet ataupun lutung, untuk monyet tentu banyak gampang untuk didapat saat ini. Itu kan ada di sekitar kita. Ada yang dibeli secara online, ada yang dikirimkan, dan ada juga didapat dari sekitar dengan cara berburu, gitu Mas. Baik, Pak Ari, terakhir singkat saja apa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pengamanan agar hewan atau satwa yang dilindungi terutama ini tidak jadi korban penyiksaan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Tentunya kita melibatkan stakeholder pemerintahan mulai dari desa sampai ke pemerintahan daerah, BKSDA, dan kelompok-kelompok pencinta hewan supaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hewan yang dilindungi ataupun hewan-hewan yang tidak dilindungi, dan tentang melakukan kekerasan itu ada undang-undang yang melindungi mereka dan itu tidak diperbolehkan, gitu Mas. Baik, terima kasih AKP Ari Rinaldo, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya telah bergabung dan memberikan konfirmasinya bersama kami di Newsline.